Barakatuh. Bismillahi ma syaa Allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi ma syaa Allah la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi ala jazili nawalih wasyukru ala sabigi ifdalih wassalatu wassalamu ala habibihi wa rasulih sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa azimina wa nuri qulubina wa munqidina wa maulana Muhammad salatan tuballighuna wa ahlana wa dhurriyyatina wa jama'atana wa tullabana wa talibatina wa man syafaqat wa man fi syafaqatina wa man hadarana fi hadhihi al-lailah hajja baitikal haram wa ziyarata nabiyyina Muhammadin alaihi afdalus salati wa azkas salam sinin ba'da sinin marrat ba'da karrat ala ma yuhibbu rabbuna wa yarda ya dzal jalali wal ikram amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, hadratal habaib wal ulama al afadil, akhina wa habibana al habib Zain bin Abdullah Az-Zahir, para kiai, para ustadz, para sesepuh bini sepuh yang saya muliakan, hadirin bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, utamanya yang sangat berbahagia saudara kami calon haji Thayyibur Munif dan juga keluarga besar dari saudara kami Haji Munasik yang putrinya insya Allah akan melaksanakan ibadah haji juga bersama-sama pamannya, bibiknya. Malam hari ini bertasyakur dan kita doakan mudah-mudahan perjalanan beliau-beliau diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah, diterima ketika berziarah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berangkat mulai dari rumah ini sampai nanti di Sukolilo sampai ke Makkah, ke Madinah, pulang kembali ke rumah ini dengan membawa predikat hajjam mabrur wa sa'yam mashkur wa dhanbam maghfur wa tijaratan lan tabur amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan semua yang hadir yang belum pernah disampaikan oleh Allah ke Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah mudah-mudahan segera akan diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah mudah-mudahan diundang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Beberapa hari yang lalu Ananda Ustadz Haidar Umar Sahla yang menantu dari Baba Haji Munasik datang ke rumah kami sambil mengatakan bahwa Abuya, Thayyib dan istri saya dapat panggilan. Saya kaget, tak pikir dipanggil polisi. Ternyata ketika saya tanya dipanggil siapa, maksudnya dapat panggilan ibadah haji. Saya teringat akan doa yang biasa kami bersama para santri dan para jamaah membaca setiap pagi. Dan doa itu terangkum di dalam Wirdul Latif. Allahumma inni as'aluka min fujaatil khair wa a'udzubika min fujaatish syarr. Doa yang dianjurkan oleh Kanjeng Nabi adalah Allahumma ya Allah, inni as'aluka, aku mohon kepada engkau, min fujaatil khair, dari sesuatu yang datangnya tiba-tiba tapi baik, dari sesuatu yang datangnya mendadak tapi baik, sesuatu yang baik dan datangnya secara tiba-tiba. Dan aku mohon perlindungan kepada engkau ya Allah dari sesuatu yang datangnya mendadak tapi tidak baik. Nah, istrimu sama Thayyib dan istrinya ini masuk dalam kategori doa yang enak.
Doa yang pertama, Allahumma inni as'aluka min fujaatil khair. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau sesuatu yang mendadak dan itu baik. Ya. Kemudian Ananda Haidar bertanya, "Kef Abuya, waktunya mepet." Holas, berangkat. Ini namanya fujaatul khair. Ya. Berangkat. Dan insya Allah sesuai dengan janji Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang melaksanakan ibadah haji yang adalah merupakan calon tamu-tamunya Gusti Allah. Tidak ada manusia yang paling mulia seperti menjadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adabu al-hujjaj wal ummar wafdullah. Orang haji dan orang umrah adalah merupakan tamu-tamunya Gusti Allah. Ada orang yang merasa mulia ketika menjadi tamunya wali kota. Padahal cuma jadi tamunya wali kota. Ya. Merasa mulia. Ketika diundang Pak Sutiaji misalnya. Masya Allah. Bikin baju baru. Sarong saya keluar BHS. Ya, nyekot, jas. Apa? Yoncong Pak Wali Kota. Bangga. Padahal ketika diundang sama Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Subhanallah. Sarungnya banyak yang bolong, kakean kene. Domek kompak sembian. Pengalaman roh benar. Sudah sarungnya banyak yang bolong kena rokok, kaosan tok tulisannya Ajinomoto. Apa yang berdaya masjid halal soft nomor 1. Ampun Ajinomoto. Apa yang soft awal nomor 1. Ya. Padahal ini diundang sama Gusti Allah. Yang ngasih rezeki Gusti Allah. Tapi ketika diundang oleh Allah, sarung bulong kapi. Ancor. Noh, jawab dari bebek pesena telur jaebon. Subhanallah, kualik kita ini. Mestinya ketika kita diundang oleh Allah, kita merasa bangga. Ya, kita merasa senang. Undangan Allah Subhanahu wa taala ini ada 3. Ada undangan tiap hari 5 waktu. Ada undangan setahun sekali, yaitu undangan melaksanakan ibadah haji. Ada undangan seumur sekali, yang satu ini tidak usah dibahas. Berkat bedayade tak tujuan ngakan dekik mon ibahas sampean. Ya. Yang nomor 2 saja yang dibahas, al-hujjaj wal ummar wafdullah. Orang haji, orang umrah itu adalah merupakan tamu-tamunya Allah. Bagaimana tamu-tamu Allah ini? Insa'alu u'tu. Kalau mereka minta, maka permintaannya akan dikabulkan oleh Allah. Wa inda'u ujibu, dan apabila berdoa maka doanya akan diijabahi oleh Allah. Makanya orang haji itu kalau doanya mustajab, dimintakan ampun oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi bersabda, Allahumma ighfir lil hajj wa liman istaghfara lahul hajj. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Maka orang yang ibadah haji itu pulang pasti diampuni dosanya oleh Gusti Allah, karena didoakan oleh Kanjeng Nabi langsung. Waliman istaghfara lahul hajj, dan orang-orang yang didoakan, yang dimintakan ampun oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, doanya mustajab. Karena doanya mustajab, kita minta doa di samping mendoakan Mas Toyib, mendoakan mudah-mudahan lancar berangkat sampai pulang, mendoakan mudah-mudahan diberikan haji yang mabrur, mendoakan mudah-mudahan sehat walafiat. Ganti kita yang minta doa. Minta doa apa? Minta doa, Kak Toyib, tolong yang diundang malam hari ini didoakan semua. Mudah-mudahan waktu-waktu yang akan datang segera diundang pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah diundang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini yang benar. Ya. Ada orang salah kaprah. Ada orang mau berangkat ibadah haji, jaluk dicelui. Cak Toyib, ojo lali yo, aku di kono sampean celuk. Katanya Cak Toyib, tak celuk ojo kuatir, keng ojo turu kon. Magelah melak semalam tak kira ngeding sampean. Ya, yang bener bukan minta diceluk tapi minta
Didoakan, jangan lupa ya saya dipanggil di sana. Magereng cereng anda kira ngeding sambian. Yang bener bukan minta diolok, minta dipanggil, yang bener minta didoakan. Ya, kurang bener pole, bukan dosa ndak, kurang bener. Ada tretan mau berangkat ibadah haji dititipi foto. Biasanya orang telok lema dekat tretan. Lagi, oning pengalaman. Ben boleh oning. Tahun 94 saya haji. Ketika saya haji, salah satu jamaah saya orang Kedung Gandang, orang Teluk Lema. Begitu selesai tawaf, kresek. Apa sih? Putu makai. Putu na siapa? Menjadi gula. Berempat ukuran, 3 musuh 4. Untuk apa? Saya buang di Ka'bah supaya berangkat haji. Saya bilang, kurang raja sih. Berempat ukuran saya bagus. 10 R. Lagi. Sekalian 10 R terus tempel lagi bude Ka'bah tulisan wanted sare. Jadi yang benar itu bukan titip foto, yang benar itu titip doa. Tidak boleh kita mengatakan aduh cereng Kak Toyib kelakon nah jualan daging pengen minta itu klero. Ya. Kita ini dianjurkan minta doa walaupun kepada orang yang lebih rendah dari kita. Walaupun yang dimintai doa itu mafdul, yang minta doa afdol. Yang minta doa lebih afdol, yang dimintai doa lebih rendah. Tidak boleh, tetap kita dianjurkan. Dari mana dasarnya? Ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad, dimintai doa, minta doa kepada sahabat Umar. Sahabat Umar mau pamitan, mau umroh. Ya Rasulullah, saya mau berangkat umroh, Kanjeng Nabi pamit. Apa kata Kanjeng Nabi? La tansani an du'aika ya ukhayya. Jangan engkau melupakan untuk doakan saya, wahai saudara kecilku. Padahal Kanjeng Nabi kalau doa lebih mustajab daripada doanya Sayyidina Umar. Tapi ini bimbing kita, dedek kita, jangan sampai kita menjadi orang sombong. Ya, minta doa. Sayyidina Umar dimintai doa oleh Kanjeng Nabi. Saking tawaduknya Kanjeng Nabi. Dan ini menunjukkan bahwa doanya orang haji dan umroh itu mustajab. Mudah-mudahan doa kita semua yang hadir diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in da'u ujibu wa in anfaqu ukhlifa alaihim. Dan apabila mengeluarkan biaya untuk urusan haji pasti diganti oleh Allah. Untuk biaya haji apapun bentuknya, biaya ongkos naik haji UNH walaupun mahal diganti oleh Allah. Biaya untuk tasakuran malam hari ini diganti oleh Allah. Makanya tambah besar tasakurannya, gantinya tambah besar. Jak kebatir. Ya, jak kebatir. Berkatnya tambah banyak, berarti gantinya tambah banyak. Makanya tretan metu dan nikah Masya Allah. Kalau urusan tasakuran haji nomor 1. Ya nomor 1 ini tadi. Yang hadir Masya Allah luar biasa, yang diundang banyak. Ya orang Madura itu untuk urusan 2 Pak. Urusan haji dan urusan nyantri. Yang diantarkan santrinya cuma 1. Di pondok saya tanya, kenapa saya nggak lagi? Alhamdulillah Bu ya 75. Yang nyantri 1, yang antarkan 75. Mulai emban nasib dulu, datang. Masya Allah, urusan santri. Yang kedua urusan haji. Urusan haji juga begitu. Orang Madura paling tekad. Kemarin berita di televisi SCTV, ada orang Madura yang berangkat haji, umurnya 119 tahun. Namanya kalau tidak salah Pak Harun. Waktu mau daftar jual sawah. Begitu dia dipanggil karena fasilitas orang yang tua, dia jualan sapi. Masya Allah, orang Madura. Makai romana para robu. Mon bode Madura, pakun haji. Makailah romana genteng soki. Ya, rumahnya tingkat gedong. Tapi kalau belum haji, melarat. Makai para robu mon haji soki. Makanya orang Madura yang paling semangat dek haji. Sampai rukun Islam diringkas jadi 2. Pertama syahadat, 2 haji.
dari semangat haji. Apa aja ngaku laku mulai dari haji boy. Subhanallah. Beda dengan saudara kita yang lain. Ya, ada orang bikin tasakuran haji sampai nyewa lapangan sepak bola. Ada Pak, pernah itu saya diundang di daerah Kedung Kandang itu, nyewa lapangan bal-balan. Sementara ketika saya diundang oleh salah seorang profesor doktor guru besar di Brawijaya. Saya diundang, begitu masuk saya tanya, Pak Profesor, ndak pakai salon. Untuk apa Kiai? Duh, kan tasakuran haji. Yang diundang berapa? 20 orang. Oh 20 divisi saja nggak pakai salon cukup sudah. Ya. Ya, ini bedanya. Kalau kita semangat, karena apa? Karena syukur, betul-betul syukur kepada Gusti Allah. Ini satu nikmat yang luar biasa, tidak diberikan kepada semua orang, apalagi sekarang. Antrinya saja, itu kalau tidak salah sampai 40 tahun. Antri 40 tahun, itu kalau belum ada panggilan dari malaikat Israel itu. Kalau ada panggilan dari malaikat Israel, tak sido malahan. Makilah 40 tahun. Iya. Karena ini undangan yang istimewa, undangan yang khusus. Wa in anfaku ukhlifa alaihim. Kata Kanjeng Nabi, berapapun biaya yang dibuat untuk ibadah haji, hubungannya haji pasti diganti oleh Allah. Gantinya berapa Pak? 1.700. Biaya haji Jawa Timur 56 juta. Kalau 2 orang 112 juta. 112 juta. Ya, biaya tasakuran malam hari berapa? Biaya nanti untuk belanja ada di Mekah, Madinah berapa? Total semua 1 jutanya diganti 700. Kalau di total semua nanti ku kengku bitong tibi bi sampian. Berapa ini pahala yang, berapa gantinya yang akan digantikan oleh Gusti Allah? Ini tamu istimewa. Sholatnya saja istimewa Pak. Karena tamunya Gusti Allah. Orang tamunya Gusti Allah pasti dimuliakan. Jadi tamunya manusia itu loh mulia. Saya pernah diundang oleh Bupati Berau, Kalimantan. Ya, dijemput dari Gubuk Kelaka, naik pesawat, datang begitu mendarat di Berau, dikawal polisi. Waduh, moljo. Langsung ditidurkan di hotel. Habis itu pengajian, makan dulu di rumahnya Bupati Berau. Orangnya Masya Allah luar biasa. Bikin masjid terbagus di Asia Tenggara waktu itu. Ya, belum ada masjid Kubah Mas. Sudah, pulang, sampai tak usah tanya, kenapa sangun? Tahu saya tanya. Pokok moljo dek negak lah. Ya. Lah kalau itu tadi tamunya manusia, apalagi tamunya Gusti Allah. Sholatnya saja diistimewakan. Sholat di Masjidil Haram sama dengan sholat dengan perbedaannya dengan Masjidil Halal. Oh ning Masjidil Halal. Nih kata tangkene kada jeni ke Masjidil Halal ya. Makanya saya doakan semuanya bisa sampai ke Masjidil Haram. Yang tidak jawab amin tak doakan di Masjidil Halal saja. Oh, tuan Masjidil Halal jadi semangat datang. Sholat duhur tok di Masjidil Haram itu sama dengan sholat di Masjidil Halal. Bedanya berapa? 55 tahun lebih 9 bulan lebih 10 hari, lebih 10 hari. Ya, 50 tahun lebih 9 bulan lebih 10 hari. Ya. Kalau duhur, asar, maghrib, isya, subuh sholat di Masjidil Haram, maka sama dengan sholat di Masjidil Halal. Berapa perbedaannya? 277 tahun lebih 9 bulan lebih 20 hari. Itu duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah kalau jamaah haji itu 25 hari di Mekah, ku kengku bitong tibi kencerena. Ya, tapi tidak boleh nakal. Engkau mulai tekuk haji moro tak abejeng. Melo abejeng apa? Oh, dok niru-niru saya. Saya sembahyang di Masjidil Haram, susuk ganjarani. Nega benih haji mabrur, haji metel menengane kata lagi. Subhanallah, luar biasa. Inilah
keistimewaan para tamu-tamunya Gusti Allah. Sampai kata para ulama untuk biaya belanja diganti oleh Allah, dan itu termasuk biaya haji. Belanja gente hebat ya. Makanya tidak ada ceritanya orang pulang haji itu melarat. Dan gantinya bukan cuma di dunia dan akhirat. Kalau di dunia tok rugi kita. Dunia dan akhirat. Ada jamaah haji saya tahun 96 ikut saya haji. Orang Madura. Orang Madura ini kan Masya Allah paling terkenal tujuan belanja. Ya, tahun 96 itu bebas membawa barang bawaan dari Mekah ke Indonesia. Belum ada aturan 30 kilo. Terakhir 96. Saya dikasih kitab oleh guru saya kira-kira banyaknya 3 kintal. Abu Ya Maliki ngasih kitab saya 3 kintal. Ini jamaah haji ini, orang Madura ini setiap keluar belanja. Setiap keluar belanja. Rupanya pengajiannya yang ceket berapapun untuk belanja di Mekah akan diganti oleh Allah. Jadi belanja tok kelakon. Pokok keluar belanja. Yang dibeli apa? Hambal. Ukuran 3x4. Ada hambal bagus. Ukuran 4x5 beli. Sampai di Madinah karena kloter kedua, gelombang kedua. Pulang dari Masjid Nabawi ada hambal lebih bagus lagi. Ukurannya besar. 8x10. Dia bilang, Abu Ya, ada hambal besar. Ukuran 8x10. Oh, rajongku anci. Engki Abu Ya. Terus. Cuman saya mau beli, uang saya habis Abu Ya. Terus kalau Abu Ya punya uang, saya mau pinjem. Beda boleh kiai yang cemi pese. Bi jemaahna. Mesti naik sangoin pas beri yang cemin pese. Saya bilang, ya sudah ada apa-apa. Karena saya dikasih uang sama Abu Ya Maliki 3.000 real. Ya, nanti kamu pinjem ganti di sana. Oh ya sudah, boleh Pak hambal. Ya. Ketua kloternya waktu itu Pak Taufik. Ini takmirnya Masjid Roisiyah, Abah Taufik. Sudah, dia bilang ngamuk-ngamuk beliau. Ini nanti pesawatnya nggak bisa naik karena kebanyakan bawaan barangnya Darussaada. Saya bilang Pak Taufik, karena ini pesawat temenanan, insya Allah naik. Lek kapal-kapalan gak naik Pak Taufik. Sudah apa kata sampean beres sebenarnya. Mangkat Pak. Begitu pulang di Sukolilo. Saya dipijeti sambil nunggu pembagian paspor sama kesehatan. Apa Ji? Ngapunten Buya. Nami kula dereng digenti. Jenengmu wis apik kok. Zainal Abidin. Apik. Gak usah digenti wis. Mboten lek wong turun ku kudu digenti ya Buya. Mekah siji, Madinah siji. Ya, ne wong turu. Oh iya. Terus ya napa kula sampean genti. Wis tak genti Ji jenengmu. Genti sinten Abu Ya, krono kon hobimu tuku hambal, tak genti Haji Hambali ya kon. Timbangi Haji Hambali kersane pancet mawon Bu Ya. Ya wis jarno pancet ae. Ya. Jadi istimewa, apapun yang dikeluarkan pasti akan diganti oleh Gusti Allah. Mau haji, Allah siapkan rezekinya. Banyak orang kadang-kadang mau haji nutut apa enggak, cukup apa enggak untuk biaya. Subhanallah, begitu mau berangkat susuk-susuk. Ya. Arbaun haqqun 'ala Allah ayyu'inahum. Dawuh Kanjeng Nabi ada 4 kelompok pasti oleh Allah akan dibantu. 1 an-nikah. Orang mau kawin. Ya, dulu sampean yang belum kawin, ya walaupun kerjaan mapan, piring 1 aja tak punya. Ya. Setelah kawin, Masya Allah bisa beli piring, bisa beli rumah, dan seterusnya. Dibantu oleh Allah. Yang kedua, al-jihad, orang perang. Dibantu oleh Allah. Yang ketiga, al-hajj, orang yang akan melaksanakan ibadah haji. Dan yang keempat adalah orang yang budak mukatab. Budak yang mau membebaskan dirinya pasti akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya, yang penting kita harus banyak minta kepada Gusti Allah. Ya, yang penting minta. Kalau kita minta terus, pasti Allah akan siapkan. Walaupun tidak pakai antri. Ada santri kami dari Jakarta, pamitan, Abu Ya, saya mau haji sekarang. Oh iya, kok cepet? Kapan daftarnya? Tidak pakai daftar. Lo kagak pakai daftar? Iya,
ada seorang pengusaha besar, dia mau haji plus, ya VVIP, yang paling plus ini, sama ibunya. Terus karena pengusaha besar ini dia ada janji dengan presiden untuk urusan bisnisnya, nggak jadi. Terus ibunya sudah tua, tidak ada yang dorong keretanya. Terus minta tolong kepada saya untuk gantikan. Gelem kon, jangan boleh adorong. Maka epekol lah sarang gula bu ya. Ya, jangan boleh guna dorong. Tak pekol ibunya kalau mau dia. Subhanallah, mangkat pak. Haji plus VVIP, super plus ini sudah. Ya, inilah kalau orang sudah mendapatkan undangan dari Gusti Allah. Walaupun mendadak Mas Thayyib dan semua keluarga serta penakannya mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang hadir, mudah-mudahan waktu yang tidak lama juga segera akan diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah, bisa ziarah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW sesuai dengan janji Kanjeng Nabi, man zaroni wajabat lahu syafaati, barang siapa yang ziarah kepada aku wajib orang itu mendapatkan syafaatku. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Berkat syafaat Kanjeng Nabi, orang tua kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat syafaat Kanjeng Nabi, anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang soleh solihah. Berkat syafaat Kanjeng Nabi, hajat-hajat kita, terutama hajat Kak Thayyib, hajat Haji Munasik, keluarga besarnya, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah. Hajat dunia bil maisarah wa hajat al-akhirah bil maghfirah. Hajat dunia dengan kemudahan-kemudahan, hajat akhirat dengan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan yang sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kulo kali panjenengan semuanya mudah-mudahan tetap sehat walafiat, tetap istiqomah ibadah kepada Allah, dan akhirnya Allah akhiri hidup kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Amin ya rabbal alamin ala hadhihi niyyah wa kulli niyyah min niyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam bi sirri al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya man wafaqa ahlal khairil khair wa 'anahum 'alaih. Wafiqna jami'an lil khair wa 'inna 'alaih. Allahumma zid alaina wa la tankusna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tu'thir alaina wa'tina wa la tahrimna wa ardina warda 'anna wahdina wa yassiril huda lana. Allahumma kama an'amta alaina fazid. Allahumma kama an'amta alaina fazid. Allahumma kama an'amta alaina fazid wa kama zidta fabarik wa kama barakta fa'adim kama adamta fala taslub bi rahmatika ya arhamar rahimin. لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. اللهم إنا نسألك في سفر طيب المنيف وزوجته وبنت أخته الخير والبر والتقوى ومن العمل ما تحب وترضى. اللهم هون عليهم سفرهم وادوي عنهم بعدهم. اللهم أنت صاحبهم في السفر والخليفة في الأهل والمال. اللهم إنا نعوذ بك لهم من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في الأهل والمال والولد. اللهم اجعل حجهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور. يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب. توسلنا إليك بالحبيب وأبي الحبيب أم الحبيب جد الحبيب آل الحبيب أزواج الحبيب أصحاب الحبيب ذريات الحبيب. تقضي حاجاتنا قريب. اقضي حاجاتنا وحاجات طيب المنيف وزوجته وبنت أخته قريب.
تقضي حاجاتنا وحاجة الحاضرين جميعا قريب صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل اللهم يا مولانا بسر أسرار ونور الفاتحة.